Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5579. Licik. Ini adalah area terlarang yang menakutkan di dunia bawah selama ratusan juta tahun, tidak ada pembudidaya hantu yang berani menerobos. Oleh karena itu, tempat ini adalah Dojo Wuyue Mingdi, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, Wuyue Guiyuan. Dan hari ini, di gunung luas yang tak berujung ini, suara yang sangat marah tiba-tiba terdengar. Klon yang kutinggalkan di lautan bencana abadi sebenarnya musnah. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Ledakan. Energi hantu yang tak ada habisnya membumbung ke angkasa, seperti tsunami, tiba-tiba naik ke langit di dunia yang sunyi dan dingin ini, membentuk badai tsunami yang tak ada habisnya. Yang sangat menakutkan dan menakutkan. Di atas langit dunia bawah yang tak berujung, awan gelap bergulung, seperti murka Tuhan, kekosongan dalam radius ratusan juta mil bergetar hebat, membentuk angin puyuh kehancuran yang mengerikan. Menderu seolah-olah akhir dunia akan datang. Ledakan. Dari jurang hantu 5 gunung, sesosok tubuh menakutkan membumbung ke langit. Sosok ini megah, seperti gunung yang menjulang tinggi ke langit. Begitu muncul, ia memproyeksikan aura menakutkan yang mengejutkan zaman, mengejutkan langit yang luas. Ledakan. Keempat penjuru berguncang. Pada saat sosok ini muncul, para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 100 juta mil dari sini semuanya merangkak turun, tubuh mereka gemetar. Sama ketakutannya dengan semut, dan mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Tuan Wuyue Mingdi. Tuan Wuyue Mingdi lah yang keluar dari gunung. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan begitu marah? Semua pembudidaya hantu terbaring di tanah, serendah semut, gemetar, dan ada rasa ketidakberdayaan jauh di dalam hati mereka yang tidak berani mereka tolak. Tidak hanya para pembudidaya hantu ini, tetapi juga jalan surga dan bumi di dunia bawah sedang bergemuruh dan mengaum, dengan naik turun yang terus-menerus. Seolah-olah mereka sedang marah dan menekan, tetapi mereka tidak dapat menekan aura yang mencapai surga ini sama sekali. 4 Kaisar Agung. Raksasa menakutkan yang telah menguasai dunia bawah selama ratusan juta tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menguasai dunia bawah dan telah membentuk kekuatan yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa di dunia bawah ini, mereka adalah yang tertinggi dan raja-raja yang tidak bermahkota. Ketika orang kuat seperti itu marah, dia bisa mengeluarkan darah ke dalam rakit dan meletakkan ratusan juta mayat. Bahkan bisa mempengaruhi pergerakan surga di dunia bawah. Tapi sekarang, kemarahan Kaisar dunia bawah 5 gunung segera memicu penglihatan tanpa akhir dan membentuk gelombang yang menakutkan. Siapa ini? Kaisar dunia bawah 5 gunung tergantung di langit, matanya dalam, seolah-olah dia bisa melihat takdir yang tak ada habisnya. Dan cahaya dunia bawah yang tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia langsung merasakan salah satu klonnya tiba-tiba jatuh dan menghilang, sehingga dia sangat marah. Perlu diketahui, belum lama ini, salah satu proyeksinya baru saja jatuh ke laut mati. Tapi hanya dalam waktu singkat, klonnya yang lain telah mati. Dia belum pernah menemui hal seperti itu selama bertahun-tahun dia memimpin dunia bawah. Mungkinkah reputasinya sebagai kaisar dunia bawah 5 gunung di dunia bawah begitu tidak layak? Coba kulihat klonku yang mana yang dihancurkan. Tidak peduli siapa itu, kamu berani menyerang klonku di dunia bawah ini. Jika aku tidak mengekstrak jiwamu dan memurnikannya, bagaimana kamu bisa berada di dunia bawah Masa depan. Dapatkan pijakan.
Kaisar Wu Yueming sangat marah, tetapi pada levelnya, dia dengan cepat menjadi tenang setelah marah, dan pikirannya berkumpul kembali untuk merasakan lokasi klon yang menghilang ke arahnya. Nah, apakah itu tiruan dari lautan bencana abadi? Setelah merasakan klon mana yang hilang, Kaisar Wu Yueming pertama kali terkejut, dan kemudian jejak kesungguhan muncul di pupil matanya. Lautan kesengsaraan abadi adalah dojo permaisuri Ming Yue. Kaisar Ming dari 5 gunung tahu betul apa yang terjadi ketika permaisuri Ming Yue menghilang. Jadi dia menaruh perhatian besar pada situasi laut kesengsaraan abadi selama bertahun-tahun. Sekarang dia merasakan klon Yongji Nihai telah menghilang, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tidak, gadis Sun Pluto mengirimiku pesan sebelumnya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak normal di Pulau Taiyin. Gadis Taiyin Pluto. Sepertinya aura klan Abais muncul. Namun, aku pernah mengasingkan diri sebelumnya dan tidak peduli, biarkan. Coba saya lihat, bagaimana klon saya mati. Kaisar Ming dari 5 gunung. Wu Yueming dengan cepat ingin mendapatkan kembali memori klon sebelumnya, tetapi pupil matanya menyusut lagi saat dia merasakannya. Mustahil, kloningku di lautan bencana abadi tidak mengirimkan kembali pesan apapun. Semua pesan sebenarnya diblokir. Siapa yang memiliki sarana untuk membiarkan klonku bahkan tidak memiliki jejak sebelum kematiannya? Tidak ada pesan yang bisa dikirim. Kirim kembali. Bagaimana dengan gadis matahari dan Pluto? Kaisar Wu Yueming sekali lagi mencoba menghubungi gadis Sun Pluto, namun pupil matanya menyusut lagi setelah dia melakukan kontak. Karena nafas gadis Sun Pluto telah hilang sama sekali dari persepsinya. Apa? Dewi Matahari dan dunia bawah juga mati. Kaisar Wu Yueming tiba-tiba melihat ke lokasi laut kesengsaraan abadi, dan terkejut, cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya. Sial, sesuatu yang besar telah terjadi. Gadis Matahari dan Pluto adalah bidak caturnya di laut kesengsaraan abadi. Di permukaan, dia tidak memperhatikan laut kesengsaraan abadi. Faktanya, melalui gadis Matahari dan Pluto, dia telah sepenuhnya mengendalikan semua pergerakan di laut kesengsaraan abadi. Tapi sekarang, gadis Matahari dan Pluto serta klonnya kematiannya gagal mengirim pesan apapun kembali. Jika bukan karena kelainan yang dia rasakan dalam jiwanya setelah kematiannya Avatar, dia mungkin masih belum tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Yongji Nihai. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Dewi Matahari dan dunia bawah digabungkan dengan tiruanku, hanya sedikit orang yang bisa membunuh mereka berdua di dunia bawah ini tanpa mengeluarkan nafas sedikit pun. Siapa itu? Pada saat Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit, sebuah pesan misterius tiba-tiba sampai padanya. Apa? Kaisar Netherworld? Mustahil. Kaisar Wu Yueming tampak kaget dan marah. Selain Matahari dan Pluto, ia juga secara acak menyusun beberapa bidak catur di laut bencana abadi. Bidak catur ini dibuat sesuka hati. Saat menghadapi keadaan khusus, akan ada beberapa saluran rahasia untuk menyampaikannya kepadanya. Pesan. Pada saat ini, pesan dari Kaisar Netherworld dikirimkan melalui saluran rahasia ini. Bagaimana mungkin? Omong kosong. Kaisar dunia bawah jelas dirancang oleh kita untuk jatuh ke laut kosmik. Bagaimana dia bisa muncul di dunia bawah? Ada rasa tidak percaya di hati Wu Yueming, namun di saat yang sama, kemungkinan kecil itu juga membuatnya gemetar. Setelah kejadian di Laut Mati, kami telah memasang jaring di dunia bawah, dan bahkan memblokirnya dengan proyeksi sungai orang mati. Di seluruh dunia bawah, hanya ada beberapa orang kuat yang bisa melarikan diri secara diam-diam. Pengawasan sungai orang mati, jika dunia bawah besar. Kata-kata Kaisar. Kaisar Wu Yueming tiba-tiba terkejut, ini jelas bukan tidak mungkin. Tetapi jika itu benar-benar ulahnya, bagaimana dia bisa hidup kembali dan kembali ke dunia bawah? Berjalan. Ledakan. Wu Yueming marah dan bingung dalam pikirannya. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak.
Sosoknya seperti kilat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kehampaan yang tak berujung hancur. Dia menghilang ke langit dalam sekejap dan bergegas menuju lautan bencana abadi. Pada saat yang sama, dia langsung menghubungi klon proyeksi yang paling dekat dengan lautan bencana abadi dan bergegas ke depannya. Dia ingin secara pribadi datang ke laut bencana abadi dan mencari tahu segalanya. Pada levelnya, dia tidak akan membuat keputusan hanya karena sepotong informasi. Mendengar itu salah, hanya melihat saja yang benar. Dan ketika Kaisar Wu Yueming dengan cepat pergi ke laut bencana abadi. Di pinggiran tempat peristirahatan Kaisar Wu Yueming, seorang pembudidaya hantu langsung mengangkat kepalanya, merasakan aura Kaisar Wu Yueming menghilang, dan langsung mengirimkan pesan. Menyelinap keluar. Bab 5580. Sangat teduh. Ketika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dengan gila-gilaan menjarah menuju laut bencana abadi. Pada saat ini, di cakrawala dunia bawah yang megah, kota-kota kuno berdiri tegak, membentuk kerajaan para penanam hantu. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di negeri ini, sibuk berlatih satu sama lain, memancarkan aura dingin yang membuat hati orang berdebar-debar. Disinilah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, 10 istana neraka tinggal. Berbeda dengan budidaya tunggal Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, Kaisar Dunia Bawah Istana ke-10, sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung. Menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun kerajaan besar di dunia bawah. 10 istana neraka tinggal di kota di tengah kerajaan yang luas ini, menikmati pemujaan ratusan juta pembudidaya hantu. Pada saat ini, Kaisar Aula ke-10 Yama, yang sedang mundur, tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit dunia bawah yang luas di kejauhan. Di tangannya, bola kristal hitam tiba-tiba muncul. Di dalam bola kristal tersebut, aura aneh beredar, dan pemandangan aneh berubah secara samar-samar. Dao surgawi dunia bawah bergetar. Ada aura yang sangat menakutkan yang telah mengganggu dao surgawi dunia bawah. Arah ini adalah lokasi dojo Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Kaisar Neraka Istana ke-10 mengerutkan kening, hantu tua dari 5 gunung telah menyelinap selama bertahun-tahun, mengatur sesuatu secara diam-diam. Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Apa yang ingin dia lakukan ketika dia datang? Keluar dari pengasingan kali ini dan keluar sendiri. Kaisar Aula ke-10 Yama mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di wajahnya yang kasar. Tiba-tiba, hati Kaisar Yama dari 10 istana bergerak, dan slip giok di tubuhnya langsung menyala, dan dia tiba-tiba menunjukkan cibiran. Hei, sepertinya bidak catur yang saya tempatkan di hantu tua 5 gunung telah kembali dengan pesan. Pokoknya, mari kita lihat 5 gunung. Hantu tua. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Begitu dia mengangkat tangannya, slip batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan pesan samar langsung dikirim ke benak Kaisar Yama dari Istana ke-10. Bencana abadi di lautan kejahatan. Setelah merasakan isi pesan tersebut, Kaisar Yama dari Istana ke-10 tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di pupil matanya. Target hantu tua dari 5 gunung kali ini sebenarnya adalah lautan bencana abadi. Mungkinkah dia sudah mendapatkan metode untuk memecahkan inti laut bencana abadi? Mata Kaisar Yama dari Istana ke-10 berkembang dengan warna yang dalam. Meski telah berkolaborasi dengan Kaisar Wu Yueming selama bertahun-tahun, keduanya sebenarnya tidak monolitik. Kedua belah pihak punya rencana masing-masing, kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan rahasianya di dekat Wu Yueming di dojo. Misalnya, di lautan bencana abadi, setelah permaisuri Mingyue menghilang, bagaimana mungkin dia dan Kaisar Ming dari 5 gunung tidak menginginkan dojo permaisuri Mingyue? Keduanya diam-diam berkomunikasi beberapa kali, dan bahkan datang ke laut bencana abadi bersama-sama, berharap dapat menembus pertahanan laut bencana abadi dan mendapatkan harta inti. Tanpa diduga, meskipun permaisuri Mingyue tidak ada di sini.
Kekuatan dosa di lautan bencana abadi masih sangat menakutkan dan tidak dapat dengan mudah dihilangkan, bahkan jika 24 kaisar agung mereka mengambil tindakan gegabah. Bahkan jika mereka dapat menghancurkan lautan sepenuhnya. Bencana abadi. Jika Anda membukanya, Anda mungkin terluka parah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Netherworld secara tidak sengaja jatuh ke laut alam semesta, dan permaisuri Mingyue menghilang secara misterius. Meskipun di permukaan mereka tidak ada hubungannya dengan Kaisar Netherworld dari 5 gunung, Kaisar Yama dari 10 istana bukanlah seorang idiot. Dia masih samar-samar merasakan ada yang tidak beres, dan di belakang punggungnya pasti ada tangan hitam pada akhirnya. Orang yang paling dicurigai oleh Kaisar Neraka Aula ke-10 adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, yang juga merupakan salah satu dari 4 kaisar besar. Hanya saja dia tidak pernah mengetahui bagaimana pihak lain melakukannya. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Yama dari Istana ke-10 mendambakan laut kesengsaraan abadi, dia sangat waspada di dalam hatinya. Dia lebih memilih kehilangan laut kesengsaraan abadi daripada mengambil risiko cedera serius untuk menghancurkannya secara paksa agar tidak merusaknya. Membuat kesalahan yang sama seperti Kaisar Netherworld. Namun, dia tidak bisa mendapatkannya, dan tentu saja dia tidak membiarkan Kaisar Wu Yueming mendapatkannya dengan mudah. Oleh karena itu, kedua pihak mencapai kesepakatan. Yaitu semua orang mengesampingkan perselisihan tentang lautan bencana abadi dan meninggalkannya. Untuk pengembangan. Setidaknya, lautan bencana abadi tidak akan dipecah secara paksa sebelum kematian total permaisuri Mingyue dikonfirmasi. Kedua belah pihak secara tak terduga memiliki pandangan yang sama. Namun Kaisar Istana ke-10 tahu betul bahwa di permukaan, inilah persahabatan antara kedua pihak ketika mereka tidak yakin apakah permaisuri Mingyue benar-benar telah jatuh, bahkan mereka berdua khawatir akan ditangkap oleh orang lain ketika mereka dengan paksa menerobos lautan bencana abadi. Untung lagi pula, selain mereka berdua, masih banyak kaisar besar lainnya di dunia bawah, dan ada juga banyak orang berkuasa yang ingin naik ke tampuk kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang berani terluka parah karena menerobos lautan bencana abadi. Namun kini, jenazah Kaisar Hades dari 5 gunung tiba-tiba pergi ke laut bencana abadi. Hal ini membuat Kaisar Hades dari 10 istana tidak terkejut. Menurut pengamatan saya selama bertahun-tahun, 3 gadis besar dunia bawah di laut kesengsaraan abadi pastilah bidak catur Kaisar Wu Yue. Sekarang Kaisar Wu Yue bergegas ke laut kesengsaraan abadi dengan tergesa-gesa. Mungkinkah dia telah menemukan harta karun yang dapat memecahkan laut kesengsaraan abadi dan ingin mendapatkannya? Warisan dan harta karun permaisuri Mingyue. Murid Kaisar Yama dari Istana ke-10 tiba-tiba menyusut, dan spekulasi semacam itu muncul di dalam hatinya. Di hadapanku, bagaimana aku bisa mengizinkanmu dengan mudah mendapatkan warisan permaisuri Mingyue? Ledakan. Sosok Kaisar Yama dari Aula ke-10 tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam yang tak terlihat, menghilang tanpa suara, dan dengan cepat menyapu menuju laut bencana abadi. Tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Yama dari Istana ke-10, yang mengasingkan diri, telah meninggalkan wilayahnya sendiri. Dan ketika Kaisar Yama dari 10 istana diam-diam mengikuti Kaisar Ming dari 5 gunung untuk segera pergi ke laut bencana abadi. Dalam kehampaan tak berujung di luar bencana abadi. Suara mendesing. Aliran cahaya yang menakutkan menembus langit dan dengan cepat menyapu menuju lautan bencana abadi. Kelompok orang ini adalah Qin Chen dan yang lainnya yang telah meninggalkan lautan bencana abadi. Sepanjang jalan, Qin Chen hampir tidak berhenti dan terbang secepat mungkin, ketika dia menemukan proyeksi sungai kematian. Dia meminta Xiao Xiao untuk menanganinya agar tidak mengganggu susunan proyeksi sungai kematian. Oleh karena itu, hanya dalam setengah batang dupa Qin Chen dan kelompoknya telah meninggalkan wilayah laut bencana abadi dan tiba di daerah dunia bawah yang dingin dan terpencil. Qin Chen terbang lebih lambat.
Sepanjang perjalanan, Kaisar Netherworld terus memanggil Qin Chen, namun Qin Chen mengabaikannya, setelah meninggalkan Laut Bencana Abadi dan tiba di tempat terpencil ini. Qin Chen akhirnya berhenti. Tempat ini cukup jauh dari Lautan Bencana Abadi. Bahkan jika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung datang, itu tidak akan mudah dirasakan. Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat Lautan Bencana Abadi, dan bergumam dengan kekhawatiran di matanya. Meskipun Sisi disembunyikan oleh penjaga dosa di Laut Kesengsaraan Abadi dan sangat terlindungi, Qin Chen masih sangat gelisah dan khawatir. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang dimiliki orang kuat seperti 4 kaisar besar? Jika Sisi ditemukan, Sisi akan benar-benar dalam bahaya. Tapi Qin Chen juga tahu betul bahwa jika dia menempel di Lautan Bencana Abadi dan menunggu Sisi pulih, dia juga akan terekspos. Jika dia terjebak di Lautan Bencana Abadi oleh Kaisar Wu Yueming dan lainnya, dia benar-benar akan menangkap kura-kura di dalam guci dan menunggu untuk mati. Meninggalkan Sisi untuk sementara dan meninggalkan Laut Bencana Abadi adalah satu-satunya cara yang dia lakukan saat ini, dan itu juga merupakan cara lain yang lebih baik untuk melindungi Sisi. Nak Qin Chen, kamu akhirnya berhenti. Melihat Qin Chen yang telah berhenti, Kaisar Netherworld akhirnya menemukan kesempatan untuk mengeluh, dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Nak Qin Chen, mengapa kamu membeberkan namaku sebelumnya? Anda tahu bahwa jika Anda datang seperti ini, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar 10 Istana Yama akan melakukannya. Kedua orang tua ini pasti akan mencurigaiku. Ya, dalam kondisi saya saat ini, bahkan jika saya berangkat lebih awal, saya khawatir akan sulit mencapai Gunung Huangquan sebelum Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Bukankah Anda membuat saya tidak mungkin memulihkan kultivasi saya? Jika saya tidak dapat memulihkan kultivasi saya, bagaimana saya dapat melindungi Anda? Wanita, kamu bingung. Kaisar Netherworld sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya memiliki saraf kranial yang panjang, bukan orang bodoh sebelum terbang lintas sebelumnya, dia belum sepenuhnya mengerti mengapa Qin Chen melakukan ini. Tapi setelah sekian lama, dia mulai memahami bahwa keputusan Qin Chen sebelumnya untuk melahap matahari dan gadis pink hanya untuk membuatnya disalahkan dan menarik senjata ke wanitanya. Bingung. Kaisar Nether benci karena besi tidak bisa diubah menjadi baja. Apa yang dipikirkan Qin Chen ketika dia meminta 4 kaisar agungnya yang agung untuk menarik senjata ke wanitanya? Tidakkah dia tahu bahwa di antara orang-orang yang hadir, tidak ada cara lain selain memulihkan kultivasinya sendiri dan hampir tidak mampu melawan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung? Sekarang masalah ini telah menyebabkan Kaisar Netherworld tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, Qin Chen, nak, dengarkan aku, kita harus menemukan cara untuk mengalihkan kesalahan sekarang. Dan kita tidak boleh membiarkan Kaisar Netherworld dari 5 gunung meragukanku. Jika saya tidak dapat pulih kekuatan, meskipun Anda seorang wanita, menyembuhkan lukamu tidak akan membantu. 4 kaisar agung pasti bukan hanya kamu. Yu Ming, kita akan membicarakan urusanmu nanti. Qin Chen melambaikan tangannya dan bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Kaisar Yu Ming. Tetapi dengan cepat berbalik untuk melihat Molly. Molly tiba-tiba menjadi bersemangat. Qin Chen memerintahkan dengan tegas, Molly, tinggalkan salah satu klonmu di sini untuk memantau lokasi Laut Kesengsaraan Abadi dan lihat kapan Wu Yue Mingdi dan yang lainnya akan tiba. Meninggalkan klon. Molly tertegun. Qin Chen berkata dengan dingin, mengapa, sekarang kamu telah menerobos ke alam Kaisar Agung, kamu bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini. Merasakan tatapan acuh tak acuh Qin Chen, Molly buru-buru berkata, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin memantau Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Cukup dengan meninggalkan proyeksi. Mengapa kamu perlu mengkloning dirimu sendiri? Memisahkan klon membutuhkan sebagian dari prinsip aslinya, jadi Molly secara alami tidak ingin membaginya dengan mudah. Jika Anda ingin mempertahankan klon, tinggalkan klon tersebut.
Dan ingat, Anda juga harus meninggalkan jejak jurang dalam proyeksi klon ini. Apakah Anda mengerti? Perintah Qin Chen dingin. Mendengar ini, mata Molly membelalak. Oh sial. Apa yang ingin dilakukan Yinbi tua ini? Apakah kamu ingin membuktikan bahwa Kaisar Netherworld berkolusi dengan klan Abyss? Molly mengerutkan kening. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menyadari. Brengsek. Pantas saja Iblis Qin memintanya meninggalkan klonnya di sini untuk mengawasinya, karena proyeksi Kaisar hanyalah perwujudan dari Tao Kaisar dan tidak bisa membawa terlalu banyak asal-usul. Tetapi klonnya berbeda, harus menggunakan asal untuk memadatkan, dan pada saat yang sama klon tersebut juga dapat membawa lebih banyak kekuatan dari. Ini juga alasan mengapa klon Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung di Laut Bencana Abadi dapat mengaktifkan kekuatan jurang maut. Tetapi proyeksinya yang tertinggal di Laut Mati tidak pernah mengerahkan kekuatan jurang maut. Ini sangat suram. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.